Ya lebih ini Gitu. juga lah ya, lebih Ya, sekarang kan zamannya UV yang di itu ya, necklace ya. Itu juga masih masih jadi itu tuh, belum ada penelitiannya sebenarnya. Itu secara medis tuh hal yang biasa, penyakit itu akan ada mutasi, akan ada nanti turun naik, itu suatu hal yang biasa. Alois ya. Mana? Aduh, aku punya tato nih, Dok. Yaudah nih sebentar nih, Papi Mami lagi diskusi sama dokter buat liburan nanti kita, ya. Oke. Hai. Welcome to Lala's Channel. Iya, di dalam segmen Asiap Dok. Jadi Jadi hari ini kita mau berdiskusi langsung dengan dokter mengenai liburan sehat. Oke, dan jadi aman. iya, jadi ini langsung aja kita bergabung sama Dokter Dr. Sandi ya. Oke, nah ini kita udah terhubung nih dengan Dr. sama Dokter Sandi. Thank you Dok ya, udah mau bergabung lagi. Iya, sama-sama Pak Pandi dan Bu Linda Ya, jadi sebenarnya dan kita sahabat Lola ya. Iya, Iya. jadi sebenarnya kita tuh udah atur jadwalnya lumayan lama lah. Cuman Iya. kan memang karena kesibukan dan lain-lain, jadi kita belum bisa ketemu sekarang nih. Nah, ini berhubung juga deket liburan nih. Iya, nah jadi sebenarnya gini Dok, kita tuh ada kayak beberapa pertanyaan yang pengen kita tanyain ke dokter ya, Iya, seputar tentang liburan yang sebenarnya. aman dan sehat. Iya, karena kan ini udah mau masuki akhir tahun nih, pasti kan banyak yang mau liburan, termasuk kita juga, gitu Dok. Iya, betul. Pastinya. Iya. Nah ini kita langsung aja nanya Dok ya. Ke pertanyaan pertama. Ya, boleh. Jadi pertanyaan pertama nih Dok, sebenarnya kan udah banyak ada berita-beritanya lah nih, kayak misalnya naik pesawat itu ada peraturan PCR, terus yang darat itu cukup antigen dan lain-lain. Nah sebenarnya kita sih sebagai yang awam nih cukup wondering aja sih, penasaran gitu, maksudnya apa sih membedakan mereka berdua gitu selain biayanya ya? PCR lebih mahal tuh. Saya cuma karena saya naik pesawat, terus saya Linda naik mobil, kita sama-sama pergi ke satu tujuan dan ketemu juga kan sebenarnya gitu. Betul. Ya pengen tahu sih Dok, sebenarnya dari sisi Bedanya dokter nih apa bedanya apa sih sebenarnya? Ya, kita mesti tahu dulu ya kenapa sih itu apa sih perbedaannya ya, maksudnya PCR dan antigen itu kan sebenarnya suatu alat ya, alat pemeriksaan ya, atau alat untuk screening kita bilang ya. Screening untuk memeriksa apakah seseorang terkena COVID atau enggak gitu ya. Memang ya ilmu COVID ini kan selalu berkembang ya, virusnya pun selalu berkembang terus, makanya seiring itu kebijakannya pun berubah-ubah ya. Berubah seiring ya, memang terkait penyakitnya juga masih berubah-ubah. Nah ini kan memang terkait kebijakan ya. Kebijakan memang dari pemerintah yang mempunyai alasan tuh ya sebenarnya kenapa sih pesawat itu harus PCR, sementara darat itu antigen ya. Ya memang kalau saya sih bahasnya dari segi itunya aja ya, segi pemeriksaannya memang dua-duanya sama untuk screening ya. Cuma memang untuk tingkat keakuratannya kan lebih akurat PCR dibandingkan antigen ya. Yang terbaru pun memang kita antigen itu memang sudah dipakai untuk screening ya. Jadi karena dia cepat, jadi bisa segera tuh hasilnya cepat kan, biasanya dalam 15 menit aja udah bisa ketahuan. Jadi sudah ditetapkan tuh antigen itu sebagai screening lah untuk terutama untuk daerah-daerah yang memang nggak punya akses PCR ya. Misalnya di daerah pulau gitu ya, di daerah luar Jawa itu kan masih banyak yang daerah-daerah yang terpencil itu masih susah tuh untuk akses PCR, karena PCR kan harus ada lab khusus ya, harus ada reagen khusus. Nah itu beberapa kesulitan, makanya dipakai antigen itu udah bisa screening untuk diagnosis lah, untuk penegakan diagnosis. Nah beda dengan PCR, beda dengan di kota besar gitu. Di kota besar memang harus dilanjutkan meskipun antigen positif, antigen sudah positif, itu tetap harus dilanjutkan ke PCR. Nah terkait dengan kebijakannya memang mungkin ya ini juga masih jadi pro kontra ya. Jadi di kalangan medis pun banyak yang berdebat nih kenapa harus PCR itu harus dipakai sebagai screening gitu. Padahal kita cukup antigen aja sebenarnya cukup secara teorinya. Kenapa harus PCR? Karena PCR itu kan untuk menentukan diagnosis ya. Untuk seseorang yang sakit gitu, maksudnya untuk
memang dia sakit, ada gejala, itu baru ke PCR. Itu yang lebih wise-nya sih seperti itu sebenarnya di kalangan medis. Tapi beberapa juga ada yang melihatnya ini sebagai suatu kita kan kasus lagi turun nih, udah turun ya waktu itu ya, turun sampai sekarang udah turun, supaya maintain tetap turun, kita nggak kecolongan, ya kita sarankan PCR gitu ya. Kalau itu juga ada yang memandang seperti itu ya, supaya lebih ketat lah kita PCR, nggak ada salahnya juga kan, dalam artian untuk memutus rantai penularan ini ya. Ya memang pasti di satu kebijakan itu pasti ada yang pro dan kontra ya. Betul, pasti ya. Kayak di kalangan medis pun begitu gitu. Nggak ya pasti semua orang juga ada yang pro dan kontra gitu. Kalau saya sih memandangnya, yang kedua, maksudnya yang nggak apa-apa lah mahal sedikit, tapi kita bisa sama-sama berbesar hati gitu lah, berbesar hati untuk efek kedepannya kan lebih baik gitu pemeriksaannya. Okay. Makanya diwajibkan gitu sih. Mungkin karena di darat itu kan butuh cepet ya biasanya, waktu-waktu harus naik kereta misalnya, tiba-tiba cepat harus kemana, jadi pakai antigen aja. Kalau pesawat kan mungkin lebih terjadwal ya. Saya udah planning nih di hari segini saya harus naik pesawat atau liburan atau apa, makanya disarankan PCR. Mungkin dari situ kali ya. Kalau alasan pastinya kenapa harus PCR, kenapa dibedakan sih itu pemerintah yang tahu ya. Okay. Tapi saya bahasnya dari sisi medisnya ya sih seperti itu teorinya. Iya, kebayang sih ya. Karena mungkin memang supaya lebih, tujuannya itu mungkin supaya lebih pasti aja gitu. Dok, sorry dok, ini mau nanya dok, suara background kita kedengeran nggak dok? Karena ini anak-anak lagi ada kegiatan juga di rumah. Oh, kecil sedikit. Iya, nggak terganggu dok ya? Iya. Nggak terganggu. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dok. Betul. Apa nih? Pertanyaan kedua nih, kalau biasa kan bepergian tuh, kita pulang dianjurkan untuk karantina ya, apalagi yang tinggal dengan orang tua. Nah, tipsnya tuh karantinanya yang misalnya kayak kita di dalam negeri aja sih, domestik. Nah, kita kalau pulang ke rumah nih harus karantina mandirinya seperti apa gitu, ada tips nggak? Atau kita perlu juga seperti kayak yang dari luar negeri kita book hotel juga? Iya kan, kalau kita book hotel kan budgetnya kan juga mungkin lumayan. Iya. Nah, mungkin ada tips-tips sederhana dok, misalnya di rumah nih seperti apa sih yang harus dilakukan gitu? Iya. Nah ini terkait karantina mandiri juga udah berubah ya. Dulu mungkin sebelum era zaman vaksin itu mesti itu karantina mandiri 2 minggu ya. Dari misalnya dari luar daerah itu memang ada kebijakannya untuk 2 minggu karantina ya. Tapi sejak vaksin sudah mulai dilaksanakan per tahun inilah ya, memang udah nggak ada lagi tuh anjuran secara ketentuannya, baik secara kebijakan dan medis sih nggak ada yang khusus ya. Karantinanya harus berapa hari, harus seperti apa tuh nggak ada. Jadi memang apalagi sekarang apalagi semuanya udah vaksin, misalnya udah dosis kedua ya, saya rasa memang kemungkinan kecil gitu ya. Dan yang ketika karantina mandiri, memang kalau memang kondisinya sehat ya, nggak ada keluhan, terus sudah menerima vaksin 2 kali, ya saya rasa sih nggak ada yang khusus gitu, nggak ada yang khusus harus berapa hari kan tetap. Walaupun itu tetap ya dalam beraktivitas itu harus tetap protokolnya kan ya, protokol 5M itu kan tetap dilaksanakan gitu. Memang kalau anjuran dari medis pemerintahnya sih nggak ada aturannya gitu. Cuma biasanya ya beberapa kantor mungkin masih menerapkan ya 3 hari atau apa, harus karantina dulu, harus swab dulu gitu. Itu sih sah-sah aja gitu, nggak ada salahnya juga gitu. Berarti kalau sejauh kesehatan sehat gitu ya, nggak ada keluhan, terus kan selama liburan juga tetap protokol 5M, selama pulang juga dalam perjalanan 5M, sudah menerima vaksin, saya rasa sih nggak ada resiko ya, maksudnya kecil sekali gitu, tertular. Kecuali yang pesawat kan, karena kan memang ada aturan yang 10 hari ya. Iya, kalau dari luar negeri. Nah, berarti jadi tadi. Berarti jadi kesimpulannya nih, kalau selama liburan tuh menjalankan protokolnya dengan benar, terus pulang juga
dan tidak bergejala harusnya aman ya, gitu ya dok? Aman, harusnya aman. Iya, dan maksudnya ya setelah misalnya kita pulang habis itu ketemu orang tua misalnya ngasih oleh-oleh atau apa ya kita pakai masker kan tetap. Mungkin oleh-olehnya disemprot-semprot dulu misalnya gitu. Betul. Oke deh dok. Nah ini dok mau nanya lagi nih dok. Ini sebenarnya sih kebiasaan kita sih. Cuman kita mau konfirmasi aja sih sebenarnya ini tuh hal yang perlu atau sia-sia sih sebenarnya. Iya. Efektif nggak? Kita tuh kalau pergi ke nginep di hotel misalnya dok, kita tuh pasti kayak suka bawa spray atau bawa kasur, selimut sendiri, kasur sih bawa selimut sendiri. Terus kita tuh semprot-semprot ruangan gitu. Jadi kayak begitu dah. Itu maksudnya atau sebenarnya ada yang UV bawa alat UV gitu untuk mensterilkan. Sebenarnya itu efektif atau enggak sih dok? Ya. Ya kalau dibilang sia-sia sih enggak ya, pasti ada manfaatnya juga ya. Bagi memang kan di era COVID ini, ya memang itu semua hal itu kan memang terbukti bisa mengeliminasi ya virusnya ya dari alkohol ya, bahan-bahan tertentu itu ya. Itu memang sudah terbukti bisa. Terus yang masalah UV itu ya boleh-boleh aja sih. Itu kan tergantung masing-masing ya. Kalau saya pribadi ya, pendapat saya pribadi. Tapi ya kalau UV itu hati-hati, harus pilih UV yang memang yang ini ya, yang memang udah terstandar, memang ada aturannya tuh. Kalau UV itu ada yang ya memang ya jangan UV abal-abal gitu maksud saya gitu. Kalau memang alkohol itu kan memang udah terbukti ya. Kalau saya sih lebih prefer pakai alkohol ya, buat semprot. Ya lebih ini juga lah ya, lebih. Ya sekarang kan zamannya UV yang di itu ya, necklace ya. Itu juga masih jadi itu tuh belum ada penelitiannya sebenarnya. Oh, keefektifannya. UV necklace yang di kalung itu, ya itu makanya jangan sampai kita harus pintar-pintar juga lah, maksudnya kita cari tahu yang efektif yang mana. Ya jangan sampai memang jangan termakan brand aja, maksudnya gaya atau apa ya, padahal memang belum terbukti efektif. Ya masalah perilaku semprot-semprot sih saya rasa sih nggak ada masalah ya. Nah, tapi yang sebelumnya memang ya dalam tips liburan juga ya, maksudnya dalam rangka ini kan liburan ya, misalnya menjelang liburan ya usahakan pilih-pilih tempat menginap yang memang ini baik ya. Dalam artian kan sekarang kalau saya lihat-lihat kayak di aplikasi gitu udah ada ya hotel yang memang dia tersertifikasi gitu ya, clean, accommodation and safe gitu ya. Terus ya pilihlah hotel-hotel yang memang menurut Bapak Ibu tuh terpercaya gitu ya, kebersihannya, protokolnya yang ya, jadi liburan kita juga nyaman dan merasa aman gitu. Oke. Sip kebayang sih ya. Ya kita juga memang pasti kan nyari-nyari hotel yang seperti itu ya, yang memang ya lihat mereka sudah menjalankan prosedur dan lain-lain gitu. Ada beberapa hotel memang ada tulisannya sih sudah menjalankan protokol dengan baik gitu. Betul. Gitu deh. Ini mau say hi sama dokter gak? Halo dok. Nih, hai dokter. Mana nih? Ada Lana ya, itu siapa Lana ya? Siapa namanya? Lana sama Lois ya. Lana. Aduh, aku punya tato nih dok. Yaudah nih sebentar nih, Papi Mami lagi diskusi sama dokter buat liburan nanti kita, ya. Oke, kalian tunggu sebentar ya. Iya, tunggu sebentar nih Papi ada. Siap. Sorry dok, ada selingan sedikit dok. Iya. Nah dok, ini mungkin pertanyaan terakhir lah ini dari kita ya. Ini kan sekarang kan ada varian baru nih dok. Banyak lah ya di sosial media, Omikron gitu. Nah maksudnya sih kita kan awal nih pengen tahu aja sih sebenarnya ini nih varian yang seperti apa sih gitu kan. Dulu kan waktu pas Delta tuh kayak cepat penularannya, anak kecil, anak kecil lebih mudah terserang gitu. Nah ini yang Omikron ini sebenarnya sederhananya nih dok, seperti apa sih dok? Mungkin karena dokter. cukup was-was ya, karena sebelumnya sudah melandai kasusnya, jadi kita udah tenang, oke kita mulai planning liburan, dan tiba-tiba ada ini nih, varian baru. Iya. Ya Omikron ini memang masih termasuk yang baru ya, itu baru beberapa minggu ini, itu juga baru tiba-tiba ya diumumkan lah oleh WHO ada varian baru yang perlu diwaspadai ya, termasuk varian of concern gitu ya. Ya memang sejauh ini virus coronavirus ini memang sudah beberapa kali mutasi ya, dan memang virus itu kita nggak bisa cegah mutasinya karena itu merupakan sifat virus ya. Sifat alami virus itu dia akan ya untuk mempertahankan hidupnya gitu ya, kelangsungan hidupnya dia bermutasi.
Nah, kita Omicron ini mutasi yang ke-13 kalau nggak salah. Ya, jadi penamaannya itu memang ada kode-kodenya, tapi memang untuk memudahkan itu kita pakai bahasa Latin ya, dinamakan dengan bahasa Latin. Kita tahu ada alpha, beta, delta ya, ada yang kappa juga kemarin lambda, ya sekarang yang ke-13 ini namanya Omicron gitu ya. Memang kalau secara data statistiknya masih belum bisa disimpulkan ya, apakah lebih berbahaya, apakah dia lebih cepat menular, apakah dia nggak terdeteksi di PCR, itu masih spekulasi-spekulasi itu ya di kalangan medis, juga di kalangan ini masih terus diteliti gitu ya. Tapi memang sudah semakin dekat ya, walaupun asal dari Afrika, memang kan sudah mulai banyak mobilisasi ya, jadi ya, kemarin itu udah ada di Malaysia ya, sama Singapura, udah ada kasusnya gitu. Ya kita sih ya secara maksudnya pendapat saya sih, kita sebagai awam ya nggak usah terlalu gimana ya, maksudnya nggak usah terlalu was-was atau gimana ya. Ini sih hal-hal yang biasa gitu ya, menurut saya hal yang biasa, maksudnya secara medis tuh hal yang biasa, penyakit itu akan ada mutasi, akan ada nanti turun naik, itu suatu hal yang biasa ya. So kita sebenarnya tetap tenang aja sih, tetap tenang ya, tetap protokol dijalankan, vaksinasi juga tetap ya dilengkapi yang belum lengkap ya, atau yang belum sama sekali juga ya harus divaksin ya, supaya kita memperlengkapi diri kita sendiri gitu. Karena was-was berlebihan pun ya kita nggak ada habisnya gitu. Iya, nggak ada malah imun ya. Nggak akan ada habisnya. Makanya menjadikan suatu new normal kan. Ya, new normal ya seperti itu. Memang ya nggak bisa berbalik lagi. Belum bisa lah ya. Atau mungkin nggak bisa, kita nggak tahu ya. Nggak bisa berbalik lagi ke zaman yang dulu sebelum ada wabah COVID gitu. Ya, sekarang sudah menjadi suatu kebiasaan yang baru ya. Protokol 5M itu menjadi kebiasaan yang baru. Jadi ya nggak usah terlalu khawatir, tetap menjalankan protokol dengan baik, jaga kesehatan secara umum ya. Kita bisa sama-sama ini mencegah tertular. Ya, jadi yang penting ya itu tadi ya, maksudnya ya mungkin ada virus kan katanya begitu tuh bermutasi. Jadi yang penting ya kitanya jangan lengah aja gitu kan. Masker selalu, cuci tangan, hand sanitizer dan lain-lain gitu kan. Oke. Sip deh. Mungkin Dok ini yang untuk penutup nih. nih, penutup. Tips apa nih? Ada tips nggak Dok yang untuk buat kita buat sahabat Lola yang mau liburan akhir tahun ini? Mungkin tips praktis gitu Dok untuk liburan sehat nih Dok. Iya. Yang pertama tadi ya, pastikan kondisi kita sehat, satu keluarga sehat, dilengkapi ya dengan menjelang liburan ini ya, apalagi secara umum kan musim lagi sering hujan ya. Hujan, perubahan musim ini memang ada beberapa penyakit yang sering musiman ya kita bilang ya. Ya flu batuk gitu ya, flu batuk biasa, terus diare itu juga bisa ya, karena lagi musim hujan seperti ini ya. Ya pastikan jaga kesehatan ya, dari pola makan, pola tidur, istirahat ya, supaya nanti pada saat liburan pun bisa nyaman ya pada hari liburan gitu ya. Yang kedua pastinya juga pilih tempat penginapan atau tempat-tempat wisata yang memang menjalankan protokol kesehatan ya. Tuh. Yang ketiga juga ya tentunya diri kita sendiri juga harus protokol dengan baik ya. Terus yang keempat mungkin ya kalau itu terkait tempat wisata ya, yang keempat ya kita kan bisa research ya, kita bisa lihat ya kalau bisa hindarilah yang keramaian ya, tetap jaga jarak gitu, maksudnya kita pilihlah jam-jam mungkin hari-hari atau jam-jam tertentu yang lebih sepi gitu ya. Misalnya mungkin ya jam berapa mungkin lebih sepi, itu untuk meminimalisir aja sih ya. Kita kan memang nggak bisa terlalu modifikasi tuh kalau itu ya. Kan kita bisa minimalisir aja tuh. Iya, pilih jamnya ya, benar juga ya, kita nggak. Pilih jamnya. Ya secara umum sih seperti itu ya untuk liburan. Memang ya saya selalu bilang juga sih, memang di praktek saya juga udah banyak tuh yang mulai liburan gitu ya. Ya memang kalau secara teori ya ini saat yang tepat ya untuk liburan. Mungkin ya 1 bulan kemarin sampai sekarang masih saat yang tepat nih.
memang kasus kan lagi cenderung stabil di landai ya. Jadi untuk resikonya pun udah lebih kecil. Jadi saatnya ya kita yang kemarin belum sempat liburan atau mungkin lebih takut ya karena kasus atau mungkin tertunda kemarin karena lebaran ya bisa untuk liburan gitu. Karena ya belum tahu nih entah setelah Natal tahun baru ini kita nggak tahu ya. Kita masih belum tahu situasinya. Apalagi ini ada si Omikron ini ya. Kita juga nggak tahu nih kembangannya. Mungkin gitu aja Pak Mandi. Oke, siap Dok. Kita berarti tadi aku menarik sih yang soal jam itu sih, aku nggak kepikiran Pak. Karena kadang-kadang suka ke distract tuh kan outdoor gitu, jadi ramai pun juga kadang-kadang lebih kayak ayo udahlah kan outdoor gitu. Padahal sebenarnya ya bahaya juga kan kalau padat banget kan. Iya, kalau nggak ada social distancing. Iya. Oke deh, paling segitu aja Dok. Itu dulu ya. Iya, segitu dulu pertanyaannya. Nanti mungkin juga kalau teman-teman di rumah ada yang ingin bertanya, nanti bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita tanya Dokter Sandi. Iya, nanti kita atur lagi waktunya untuk diskusi bersama Dokter Sandi. Betul. Gitu. Sementara segitu dulu Dok waktunya. Thank you. Oke, sama-sama Pak. Ya, sehat terus Sama-sama, Dok. Pak. Sahabat Lola. Ya, sama-sama.